Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Rusia melontarkan peringatan keras kepada Uni Eropa terkait rencana memanfaatkan aset Moskow yang dibekukan untuk mendanai Ukraina. Sejak invasi 2022, sekitar 300 hingga 350 miliar dolar aset Rusia diblokir di lembaga penyimpanan efek bara. Informasi lainnya, di tengah konflik berkepanjangan dan ekonomi yang tertekan, Ukraina kini dihadapkan pada tantangan berat. Kebutuhan dana pertahanan yang menembus 120 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun 2026. Pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky harus berpacu dengan waktu dan keterbatasan anggaran, sementara perang melawan Rusia terus menuntut biaya tinggi dan sumber daya yang nyaris tak terbendung. Selengkapnya hanya di One News International TV One News.com. Amerika Serikat mengirim perwira militernya sebagai pengamat ke latihan militer gabungan Rusia-Belarus ZEPET 2025 pada Senin 15 September. Kehadiran ini menjadi sinyal kuat normalisasi hubungan Washington dengan Minsk, sekutu dekat Moskow. Langkah diplomatik ini dilakukan di tengah ketegangan antara Rusia dan NATO yang semakin memanas setelah insiden drone Rusia yang ditembak jatuh oleh Polandia. Latihan ZEPET 2025 sendiri dimulai 2 hari setelah insiden tersebut. Menteri Pertahanan Belarus, Viktor Krenin, menyambut hangat para perwira Amerika Serikat, mempersilakan mereka mengamati seluruh jalannya latihan. Dalam video resmi kementerian, terlihat para perwira Amerika Serikat berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Krenin. Kehadiran perwira Amerika Serikat di latihan ini juga merupakan bagian dari strategi Washington untuk kembali mendekati Minsk, yang sebelumnya memfasilitasi pengerahan pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Strategi ini semakin diperkuat setelah perwakilan pemerintahan Trump, John Colley, bertemu dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko pekan lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pembebasan 25 tahanan, termasuk jurnalis dan oposisi politik. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat memberikan keringanan sanksi untuk maskapai Belavia, memungkinkan penggandaan komponen pesawat Boeing. Amerika Serikat juga berencana membuka kembali kedutaan besarnya di Belarus untuk menormalisasi hubungan dan memperkuat kerjasama ekonomi. Pendekatan ini dilihat sebagai upaya Presiden Trump untuk memperkuat posisi diplomatiknya dalam mediasi konflik Ukraina, sambil menjaga jalur komunikasi dengan Lukashenko yang dikenal dekat dengan Presiden Putin. Selain delegasi Amerika Serikat, video yang dirilis Reuters menunjukkan bahwa latihan ini juga dihadiri oleh pengamat dari 23 negara, termasuk Turki, Hongaria, dan perwakilan TNI dari Indonesia. Kehadiran delegasi internasional ini menegaskan pengawasan global terhadap latihan militer berskala besar tersebut. Rusia
kembali memamerkan kekuatan militernya di kawasan Arktik. Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 15 September mengumumkan bahwa pesawat pengebom strategis Tu-22M3 ikut ambil bagian dalam patroli udara di Laut Barents yang menjadi bagian dari latihan militer besar Zepet 2025 bersama Belarus. Dalam keterangan resminya, Moskow menyebut penerbangan Tu-22M3 berlangsung selama sekitar 4 jam di atas perairan netral. Pesawat tersebut dikawal jet tempur MiG-31BM yang bertugas melindungi serta memberikan dukungan saat simulasi serangan ke sasaran musuh. Manuver ini merupakan bagian dari skenario perang yang digelar dalam latihan Zepet tahun ini. Selain mengerahkan armada pengebom, Rusia juga melibatkan unsur penerbangan maritim Armada Utara. Pesawat anti kapal selam Tu-142 bersama pesawat pengintai IL-38 dikerahkan untuk melacak serta mendeteksi kapal selam nuklir musuh simulasi di perairan Arktik. Setelah target teridentifikasi, helikopter Ka-27M diterbangkan untuk menjatuhkan bom latihan ke sasaran tersebut. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, rangkaian misi itu dimaksudkan untuk menguji kemampuan tempur lintas matra, sekaligus memperkuat koordinasi antara pasukan udara dan laut dalam menghadapi ancaman potensial di kawasan strategis tersebut. Из артиллерийских орудий закрытых огневых позиций по аналогично расположенным огневым средствам противника. Победителям такой дуэли основными объектами поражения для них являются кроме того, приобретение огневых возможностей, вооружения и уничтожения наименее. Rusia dan Belarus memasukkan skenario penggunaan senjata pemusnah massal dalam latihan strategis gabungan Zapad 2025. Menteri Pertahanan Belarus Viktor Krenin menyebut latihan perang tersebut kini telah memasuki tahap akhir. Latihan Zapad sebelumnya berlangsung pada 2021, beberapa bulan sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Belarus tetap menjadi sekutu dekat Moskow dan mendukung operasi militer Rusia meski tidak mengerahkan pasukan langsung. Negara itu telah mengizinkan penempatan rudal nuklir taktis Rusia dan bersiap menerima rudal hipersonik Oreshnik. Selama latihan, pesawat pembom strategis Rusia Tu-160 melakukan misi tempur di atas Laut Barents. Pesawat tersebut berlatih meluncurkan rudal jelajah dengan pengawalan jet tempur MiG-31. Latihan Zapad 2025 berlangsung 5 hari dan diposisikan sebagai uji kesiapan tempur bersama. Manuver militer itu menimbulkan keresahan di negara tetangga, terutama Polandia, yang menutup sementara perbatasannya dengan Belarus setelah insiden pesawat nirawak Rusia memasuki wilayahnya.
Rusia dan Belarus kembali menggelar latihan perang berskala besar di Laut Barents yang berbatasan langsung dengan perairan negara-negara Eropa pada 12 hingga 16 September 2025. Latihan militer itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Moskow dan negara-negara Barat. Buntut pelanggaran udara yang dilakukan drone Rusia di Polandia dan Rumania yang dianggap provokatif oleh NATO. Rusia mengeklaim bahwa pelanggaran udara oleh drone adalah insiden teknis atau kelalaian. Namun bagi NATO, pelanggaran ini dianggap tindakan provokatif karena menyentuh langsung kedaulatan wilayah aliansi. Pergerakan drone Rusia dinilai bukan sekedar kesalahan navigasi, melainkan upaya menguji kesiapsiagaan pertahanan Barat di garis depan konflik. Kendati mendapat kecaman keras dari negara-negara Barat, Rusia tak menunjukkan tanda-tanda melunak. Sebaliknya, Moskow bersama sekutunya Belarus justru menggelar latihan perang besar-besaran yang dinamai Zapad 2025. Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 15 September merilis rekaman video sistem rudal balistik Iskander-M melakukan peluncuran elektronik di wilayah Kaliningrad, daerah eksklave Rusia yang berbatasan dengan Polandia dan Lithuania. Latihan tersebut merupakan bagian dari latihan militer bersama Rusia Belarus yang dinamai Zapad 2025. Dalam rekaman terlihat kendaraan peluncur dilengkapi rudal dan bergerak menuju lokasi yang ditetapkan untuk mensimulasikan penangkalan serangan potensial. Iskander-M yang dijuluki NATO sebagai SS-26 Storm merupakan pengganti rudal Scud era Soviet. Sistem ini mampu menembakkan dua rudal berpemandu dengan jangkauan hingga 500 km dan dapat membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Pelatihan Zapad 2025 yang dimulai pada 12 September itu bertujuan meningkatkan koordinasi komando militer Rusia dan Belarus dalam menghadapi kemungkinan serangan ke salah satu negara. Selain simulasi rudal Iskander, latihan juga mencakup peluncuran drone serta tembakan roket di dekat Borisov, Belarus. Pada Minggu 14 September, Rusia menyatakan telah menembakkan rudal hipersonik Zircon ke target di Laut Barents. Sementara pesawat tempur supersonik Sukhoi Su-34 juga melakukan serangan udara sebagai bagian dari rangkaian latihan. Moskow dan Minsk menegaskan latihan tersebut murni bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk menyerang anggota NATO. Namun, aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu tetap mengumumkan operasi Eastern Sentry. Menyusul insiden masuknya drone Rusia ke wilayah Polandia pada 9 hingga 10 September lalu.
Ukraina menghadapi tekanan finansial baru dalam perang melawan Rusia dengan Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan kebutuhan pendanaan Kiev bisa melonjak hingga 57,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam 2 tahun mendatang jika konflik berlanjut. Menurut laporan Bloomberg yang mengacu pada sumber IMF, melaporkan kesenjangan pendanaan Ukraina semakin besar sehingga berpotensi membutuhkan tambahan puluhan miliar dolar bantuan luar negeri. Sekitar 60% anggaran negara saat ini dialokasikan untuk kebutuhan perang, sementara sisanya bergantung pada bantuan barat untuk membayar pensiun, gaji pegawai negeri, layanan publik, utang, dan kebutuhan kemanusiaan. Pada awal 2023, Ukraina memperoleh pinjaman 15,5 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF, di mana sekitar 10,6 miliar sudah dicairkan. Program itu disusun dengan asumsi perang akan berakhir tahun ini dan berlaku hingga 2027. Namun, pekan ini Kiev mengajukan rencana pendanaan baru dengan perkiraan kebutuhan mencapai 37,5 miliar dolar dalam 2 tahun ke depan. Menurut laporan Bloomberg pada Kamis, IMF memperkirakan angka itu bisa lebih besar dengan tambahan 10 hingga 20 miliar dolar sehingga totalnya mencapai 57,5 miliar dolar. Juru bicara IMF, Julie Kozak, membenarkan adanya pembicaraan dengan Kiev mengenai program baru, meski tidak mengonfirmasi besaran kekurangan dana. Bloomberg menyebut keputusan mengenai pinjaman baru kemungkinan akan ditetapkan pekan depan. Pemerintah Ukraina maupun Kementerian Keuangannya menolak memberikan komentar. Dukungan keuangan untuk Ukraina kini menghadapi tantangan. Kontribusi Amerika Serikat menurun sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden. Sementara Uni Eropa muncul sebagai donatur terbesar. Salah satu mekanisme pendanaan yang digunakan Barat adalah keuntungan dari aset Rusia senilai 300 miliar dolar yang dibekukan di luar negeri. Tahun lalu, negara-negara G7 menyepakati skema pinjaman 50 miliar dolar yang pembayarannya diambil dari keuntungan aset tersebut. Sejumlah negara barat mendorong penyitaan penuh aset Rusia, meski sebagian menilai langkah itu beresiko dari sisi hukum. Kendati demikian, keuntungan dari aset beku sudah dipakai, dengan Uni Eropa berjanji mengucurkan 21 miliar dolar dan sejauh ini menyalurkan sekitar separuhnya pada tahun ini. Sementara itu, Rusia mengecam bantuan finansial maupun militer ke Ukraina, serta menyebut penggunaan aset beku sebagai bentuk perampokan yang melanggar hukum internasional dan merusak kepercayaan pada sistem keuangan Barat.
Rusia melontarkan peringatan keras kepada Uni Eropa terkait rencana memanfaatkan aset Moskow yang dibekukan untuk mendanai Ukraina. Sejak invasi 2022, sekitar 300 hingga 350 miliar dolar aset Rusia diblokir di lembaga penyimpanan efek barat. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen kini mendorong penggunaan saldo kas dari aset beku itu untuk pertahanan Ukraina. Komisi Eropa juga mempertimbangkan memakai deposito tunai Rusia di Bank Sentral Eropa untuk pinjaman reparasi bagi Kiev. Dmitry Medvedev menegaskan Rusia akan mengejar semua pihak yang mencoba menyita aset, baik lewat jalur hukum maupun di luar pengadilan. Moskow menyebut langkah penyitaan aset sebagai pencurian yang bisa merusak kepercayaan global terhadap obligasi dan mata uang barat. Sementara itu, negara-negara Eropa menilai Rusia wajib bertanggung jawab atas kehancuran Ukraina dalam perang darat terbesar sejak Perang Dunia II. Namun kalangan perbankan khawatir penyitaan aset berdaulat akan menimbulkan presiden buruk dan melemahkan kepercayaan investor asing. Sebagai balasan, Rusia mengancam bisa menargetkan investasi asing barat di negaranya yang nilainya mencapai 285 miliar dolar Amerika Serikat. Latihan militer Arctic Light 2025 NATO digelar di lepas pantai Greenland dengan melibatkan lebih dari 550 tentara dari Denmark, Prancis, Jerman, Swedia, dan Norwegia. Latihan yang berlangsung selama 10 hari ini bertujuan meningkatkan kesiapan operasional di kawasan Arktik dan dipimpin oleh Angkatan Bersenjata Denmark bersama pemerintah Greenland serta Komando Arktik Gabungan. Berbagai alutsista dikerahkan dalam latihan tersebut, termasuk Fregatt Denmark HMS Niels Juel, jet tempur F-16, helikopter EH-101, dan pasukan operasi khusus.
Perancis menurunkan kapal pendukung FS Ground beserta drone dan infanteri gunung, sedangkan Jerman mengirim tim pengamat. Latihan ini meliputi sejumlah skenario mulai dari boarding kapal, perlindungan infrastruktur, penyeberangan drone, operasi pencarian dan penyelamatan, hingga tanggap bencana. Fokus pada pentingnya Greenland semakin meningkat setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan minat untuk mengambil alih pulau itu demi alasan keamanan nasional dan internasional. Pemerintah Ukraina di bawah pimpinan Volodymyr Zelensky membutuhkan setidaknya 120 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 1.968 kuadriliun rupiah. Untuk membiayai pertahanannya pada tahun 2026 dalam melawan negara Rusia. Proyeksi ini diungkap Menteri Pertahanan Ukraina, Denis Shmyhal. Seiring meningkatnya ketegangan perang antara Ukraina dengan Rusia yang kini memasuki tahun keempat. Mengutip dari Reuters, Shmyhal menekankan bahwa dana miliar dolar Amerika Serikat ini sangat penting untuk mempertahankan garis pertahanan. Memproduksi pesawat tak berawak, memperkuat perlindungan udara, serta mencegah agresi Rusia lebih lanjut. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pecah pada Februari 2022 silam, anggaran pertahanan Kiev melonjak drastis. Menelan lebih dari 31% produk domestik bruto atau PDB negara. Tahun ini, Kiev mengalokasikan 63 miliar dolar Amerika Serikat untuk belanja pertahanan, belum termasuk bantuan senjata dari Sekutu Barat. Reksolona Bidlasa, Kepala Komite Anggaran Parlemen Ukraina, menyebut biaya perang diperkirakan bakal terus meningkat. What happened on Wednesday was not an isolated incident. Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing in frequency. We have seen drones violate our airspace in Romania, Estonia, Latvia, and Ketegangan muncul di internal NATO setelah sejumlah negara Eropa kecewa dengan sikap Amerika Serikat yang dinilai kurang tegas menanggapi dugaan pelanggaran drone Rusia ke wilayah udara Polandia.
Menurut laporan Reuters pada Sabtu 13 September 2025, beberapa pejabat Eropa menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump enggan secara langsung menyalahkan Moskow atas insiden tersebut. Pesawat tempur Amerika Serikat juga tidak terlibat dalam upaya pencegahan karena wilayah udara Polandia saat itu berada di bawah tanggung jawab militer Belanda dalam kerangka NATO. Seorang pejabat Jerman mengatakan, anggota aliansi di Eropa kini merasa tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Washington. Sementara itu, diplomat dari Eropa Timur menggambarkan sikap diam Amerika Serikat sebagai hampir memekakkan telinga. Pemerintah Polandia sebelumnya melaporkan sedikitnya 19 pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia dalam waktu 7 jam, menyebutnya sebagai tindakan yang disengaja dan belum pernah terjadi sebelumnya. Warsawa bahkan membawa kasus ini ke Dewan Keamanan PBB untuk dibahas secara darurat. Sementara itu, Trump merespon dengan menyatakan insiden itu mungkin terjadi karena kesalahan, seraya menegaskan dirinya tidak puas dengan perkembangan situasi tersebut, namun berharap krisis segera mereda. Sementara itu, Rusia membantah tuduhan Polandia, menyebut klaim itu tidak memiliki bukti dan dilebih-lebihkan oleh pihak yang disebut Moskow sebagai partai perang Eropa. Utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menambahkan bahwa drone Rusia yang dikerahkan ke Ukraina tidak mungkin menjangkau wilayah Polandia. Sejumlah pemimpin Eropa, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengutuk insiden itu sebagai tindakan sembrono serta menyatakan solidaritas penuh terhadap Polandia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News Com.